Salam kemenangan. Hari ini kita mau bicara tentang sumpah. Manusia tidak boleh bersumpah, tetapi Tuhan yang bisa bersumpah. Kenapa manusia tidak boleh bersumpah? Karena manusia tidak bisa dan tidak akan mampu untuk menjamin bahwa sumpahnya pasti digenapi. Mungkin ada faktor X, ada faktor-faktor yang sering kali kita tidak tahu. Dan itu bisa menyebabkan kita tidak bisa menggenapi sumpah kita. Tetapi Tuhan Allah yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, Dia yang menguasai bumi dan segala isinya juga langit. Dialah Tuhan yang suka dan ingin bersumpah. Mari kita baca, saudara, di dalam Ibrani 6 ayat 18. Allah mengikat dirinya dengan sumpah agar mereka menerimanya dapat sempurna yakin bahwa Ia tidak akan mengubah keputusannya. Saudara, Tuhan sangat ingin memberikan hidupnya dan jaminan dengan sumpah kepada anak-anaknya. Berapa banyak dari kita merasa bahwa itu hal yang biasa. Tetapi nama Tuhan yang ajaib, salah satunya adalah Yehova Sebaot, adalah Allah yang berjanji. Karena Yehova artinya Allah yang memegang perjanjian. Tetapi kata Sebaot selain artinya yang perkasa, yang ajaib, juga yang berarti pemegang sumpah. Saudara, betapa luar biasanya sumpah ini. Apa kegunaan sumpah? Mari kita baca beberapa hal. Saudara, yang pertama, sumpah artinya final, meneguhkan. Apakah saudara dalam hidup ini mau untuk diteguhkan oleh Tuhan? Saudara mungkin berkata, aku tidak butuh diteguhkan. Berapa kali kita begitu lemah? Berapa kali kita begitu bimbang? Berapa kali kita merasa kita tidak mampu mencapai destiny apa yang Tuhan katakan. Tapi pada waktu kita menerima sumpah, saudara, maka Tuhan merekayasa. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan meneguhkan dengan caranya. Tuhan menjamin. Tuhan merekayasa. Membuat kita sanggup menyelesaikan. Hari itu saya memulai sebuah pelayanan di Mahanaim. Dan kami sedang membangun sekolah. Dan uang kami tidak ada. Habis sama sekali. Kami berhutang sampai sudah 5M karena kami tidak bisa membayarnya. Saudara, dan semua berkata selesai. Karena ini sekolah untuk orang miskin. Bahkan mereka membayar dengan minyak. Mereka membayar, saudara, dengan apa yang ada. Kadang-kadang mereka bayar dengan telur. Kadang-kadang mereka membayar dengan sayur. Saudara, kadang-kadang mereka cuma punya uang, saudara, 10.000 untuk anak-anaknya itu bersekolah di tempat kami. Jadi bagaimana kami bisa membangun dengan apa yang mereka berikan? Sangat minim, sangat sedikit, saudara. Tapi sekali lagi, hari itu Tuhan bersumpah bahwa Dia yang memulai pelayanan ini. Bahwa Dia yang menginginkan bahwa sekolah ini akan jadi sekolah yang menampung untuk anak-anak miskin, anak-anak bodoh, anak-anak yang tidak bertanggung jawab, anak-anak yang tidak punya karakter yang benar. Karena Tuhan tetap menyintai mereka. Karena buat Tuhan itu semua adalah anaknya, keturunannya, precious di depan Tuhan. Saudara, dan hari itu saya sudah sangat lemah. Ketika saya sudah sangat lemah, saya berdiri di atas. Dan saya cuma bisa berkata, Tuhan, saya sampai di sini. Saya tidak tahu bagaimana meneruskannya. Saya tidak tahu bagaimana membayar 5M. Sekali lagi karena Dia yang bersumpah. Tiba-tiba Dia datang dengan sangat lembut. Dia berputar, saudara. Dan saya merasakan hadirat Tuhan, tidak ada kata-kata. Tapi saya tahu itu bukan angin. Itu Tuhan dan pribadinya. Dan Dia meneguhkan dan Dia berkata, aku ada di sini. Cukup satu kata. Dia meneguhkan, aku ada di sini. Karena sumpahnya membuka jalan. Sumpahnya merekayasa. Sumpahnya menguatkan saya. Sumpahnya meneguhkan. Karena sumpah adalah pihak Tuhan tidak akan berubah. Pihak Tuhan pasti menyelesaikan apa yang Dia sudah suruh. Apa yang Dia sudah katakan. Saudara, dan hari itu saya tiba-tiba bersemangat. Saya mengucap syukur. Saya menyembah Tuhan. Saya cuma bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada sesuatu yang lain. Tapi hati saya melunjak dengan ucapan syukur. Dan saya turun. Pada waktu saya, saudara, pergi pelayanan. Tiba-tiba ada orang yang berlari-lari. Dan dia berkata, Bu, Tuhan menyuruh saya sudah 2 minggu yang lalu.
Dan saya bilang apa? Tuhan suruh saya beli mawar biru untuk ibu. Hari itu mawar biru tidak seperti sekarang ada di mana-mana. Dia harus pesan dan dia mendatangkan dari Argentina. Saudara, dan saya tambah menangis, saya tahu dia sedang meneguhkan saya. Karena apa? Sumpah. Sumpah membuat dari pihak Tuhan. Ketika saya mau berkata saya sudah capek Tuhan. Ketika saya berkata saya tidak tahu dapat uang dari mana. Ketika saya berkata saya sudah sampai di sini. Saya tidak tahu bagaimana harus ke depan. Dia meneguhkan saya. Dia tidak cukup dengan dia datang. Dia meneguhkan saya dengan mawar biru. Tapi itu belum selesai. Ketika saya masuk ke dalam, saya khotbah. Selesai khotbah ada orang telepon dan berkata tolong mampir. Dan ketika saya mampir, bahkan orangnya tidak ada di tempat. Dia menitipkan itu cuma di depan. Saudara, di depan di satpamnya. Dan dia titipkan satu amplop. Ketika saya buka amplop itu bernilai 5 miliar rupiah. Dalam satu hari Tuhan selesaikan semuanya. Mungkin saudara berkata enak sekali Bu Iin. Saudara, karena bukan saya. Ini pekerjaannya. Ini pelayanannya. Ini kehendaknya. Dan satu lagi, ini sumpahnya. Bahwa dia akan memelihara para janda. Orang-orang miskin. Dia peduli saudara dengan setiap dari kita. Itulah sumpah. Dan saya berdoa hari-hari ini saudara berkata bersumpahlah Tuhan. Mungkin saudara sedang punya masalah dalam pelayanan. Mungkin saudara sedang punya masalah dalam keluarga. Mari pilih untuk menyenangkan Tuhan. Pilih untuk bertanya. Pilih untuk mendekat kepadanya. Biarkan dia bersumpah. Mintalah untuk Tuhan bersumpah dengan saudara. Maka saudara akan melihat rekayasanya. Caranya yang ajaib. Yang membuat saudara akan keluar. Dan menjadi lebih dari pemenang. Saudara, ada satu lagi. Saudara, arti sumpah. Sumpah artinya membungkam semua perbantahan. Dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam apapun. Kadang-kadang kita berjumpa dengan perbantahan-perbantahan. Kita berjumpa dengan begitu banyak tantangan. Tapi kalau saudara pemegang sumpah, saudara melihat Tuhan yang membereskan. Saya berkali-kali saudara mengalami bagaimana saya dihadapkan pada hal-hal yang secara manusia tidak mungkin. Hari itu kami mau membangun saudara 7 sampai 8 lantai. Karena kami butuh sekali untuk anak-anak itu ruang-ruang kelas. Tetapi hari itu saudara, ada beberapa orang mengajukan untuk PETKASI tidak boleh, daerah saya tidak boleh lebih dari 4 lantai. Saudara, ada begitu banyak perbantahan. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan yang bersumpah, Tuhan yang memegang sumpah, maka semuanya beres. Ketika kami tidak tahu mesti bagaimana, tiba-tiba saudara di tempat kami, di daerah kami, ada beberapa saudara orang yang mau membangun apartemen. Dan mereka mengadakan penyelidikan soal tanah. Mereka bilang bahwa ini tanahnya cukup kuat, bisa untuk sampai 20 lantai. Mereka bayar, mereka berjuang, mereka sampai ke pengadilan. Saudara, dan akhirnya keluarlah keputusan. Di daerah kami boleh sampai 10 lantai, bahkan sampai 12 lantai. Maka otomatis tempat saya juga bebas membangun sampai 9 lantai. Sampai berapapun yang saya mau. Sekali lagi, dia yang bersumpah. Dia yang membereskan semua perbantahan. Saya tidak melakukan apapun. Hari itu bahkan saya baru mulai menggambar. Saya belum mengajukan izin dan saya tahu tidak boleh peraturannya. Semua berubah. Karena apa? Dia yang bersumpah. Dia menggenapi. Hari ini biarlah setiap kita berkata bersumpahlah Tuhan. Bersumpahlah. Maka hidup kita, pelayanan kita, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Sumpah bukan urusan manusia, tapi sumpah adalah dari hati Tuhan untuk mereka yang bisa dipercaya, mereka yang berkenan, mereka yang melakukan kehendaknya.